Bisa Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengecam keras pengusiran paksa seorang lansia di Surabaya, Jawa Timur, dan Mensos juga tegaskan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan termasuk lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Kita sudah gak bicara surat, percuma bicara surat. Mau ini saya punya kok gak bicara surat. Ayo ibu keluar. Tiga dong. Ayo gak tenang. Kasus pengusiran nenek dari rumahnya di Surabaya, Jawa Timur terus menjadi sorotan. Nenek bernama Elina ini diusir dari rumahnya oleh sekelompok orang yang mengaku anggota ormas. Salah satunya mengaku telah membeli rumah yang ditempati nenek Elina sehingga memiliki hak atas rumah. Namun nenek Elina merasa tidak pernah menjualnya. Nenek Elina dan keluarga lantas diusir secara paksa, bahkan dianiaya hingga mengalami luka fisik. Beberapa hari kemudian, rumah nenek Elina dihancurkan hingga rata dengan tanah. Tak terima dengan aksi premanisme, nenek Elina melaporkan kejadian yang menimpanya ke Direskrimum Polda Jawa Timur. Madas Malika. Ya, jadi itu yang nyuruh ngangkat saya untuk keluar. Untuk keluar, nggak boleh masuk ke dalam. Saya terus disuruh diangkat orang 4, kaki 2, tangan 2. Ya saya lawan. Terus itu tapi dia membawa saya sampai agak luar terus baru diturunkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pun langsung bereaksi. Selain meminta penyelesaian kasus, Mensos juga menekankan setiap persoalan yang menyangkut kelompok rentan harus diselesaikan dengan cara yang baik dan berkeadilan. Lantaran lansia, anak-anak penyandang disabilitas ada kelompok rentan yang harus difasilitasi dan dilindungi. Mari ya, lansia, anak-anak, penyandang disabilitas itu adalah kelompok-kelompok rentan yang kita lindungi. Harus kita fasilitasi, kita berikan perlindungan. Kalau memang ada masalah, diselesaikan dengan baik ya, supaya orang tua kita, kelompok-kelompok rentan ini benar-benar bisa memperoleh hak-haknya. Kini polisi telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Salah satu tersangka bernama Samuel telah berhasil ditangkap, sementara satu tersangka lain masih dalam pencarian. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berziarah ke Makam Pahlawan Nasional Marsina di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kapolri juga meletakkan batu pertama pembangunan Museum Marsina. Kapolri ziarah ke Makam Pahlawan Nasional Marsina di Desa Ngelundo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu siang. Ziarah merupakan bentuk penghormatan kepada almarhumah Marsina yang memperjuangkan hak-hak buruh. Setelah ziarah, Jenderal Listio Sigit Prabowo kemudian meresmikan pembangunan Museum Marsina yang berada tepat di samping rumah Marsina. Menurut Kapolri, Marsina merupakan sosok buruh pejuang yang patut diteladani semangatnya dalam membela kebenaran. Kita harapkan bisa bermanfaat untuk terus menjaga semangat yang sudah diwariskan oleh almarhum Ibu Marsina kepada rekan-rekan buruh untuk terus berjuang. Bisa bagusin mobil terakhir sangat sungguh-sungguh luar biasa. Dan juga Pak Kapolri yang selama ini mendukung perjuangan buruh. Kapolri berharap keberadaan Museum Marsina juga mampu menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Bisa salah satu upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah mendorong kebijakan work from mall atau bekerja dari pusat perbelanjaan. 5 mall terbesar di Jakarta dipersiapkan untuk menyambut pekerja yang akan melaksanakan program tersebut. Pemerintah terus memutar otak untuk mendorong ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan work from mall atau bekerja dari pusat perbelanjaan. 5 pusat perbelanjaan yang disiapkan untuk work from mall Jakarta antara lain Central Park, Sumarekon Mall Kelapa Gading, Grand Indonesia, Mall Taman Anggrek, dan Pondok Indah Mall. Kelima mall ini menonjol karena kelengkapan fasilitas dan daya tariknya. Mall bukan hanya tempat berbelanja, tetapi bisa dimanfaatkan juga untuk kegiatan ekonomi atau bekerja
Nah, kita sekarang sedang menunjuk atau mendorong kegiatan ekonomi gig. Beberapa hari yang lalu kami bersama Gubernur DKI Jakarta mendorong untuk gig ekonomi, dan ini akan disiapkan anggarannya juga oleh Pemda DKI. Kita akan kerja di 15 provinsi dan juga akan didukung oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang IT, sehingga kalau yang bergerak di gig ekonomi butuhnya charger laptop, wifi, dan kopi. Nah, itu semuanya ada di mall. Kampanye program Work from Mall berlangsung dari tanggal 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Program ini melibatkan 80.000 gerai, 800 merek, dan 400 pusat perbelanjaan di 24 provinsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, viral di media sosial libur akhir tahun Bali sepi. Kita akan cek kebenarannya usai jeda, tetaplah di iNews. Bila biasanya ramai seperti pasar malam, kali ini disebut-sebut Bali sepi wisatawan. Di media sosial netizen ramai mengunggah video suasana Bali yang memang tak ramai seperti biasanya. Lihat Bandara Bali tuh benar-benar kosong melompong, yang biasanya tuh penuh banget di musim liburan kayak gini. Bahkan kafe-kafe juga kosong melompong. Aneh banget, biasanya liburan begini tuh penuhnya minta ampun. Seorang wisatawan merasa heran dengan kondisi Bali yang tidak seperti biasanya. Dalam video yang diunggah dalam akun media sosial pribadinya, ia menunjukkan suasana sepi mulai dari penerbangan hingga Bandara Ngurah Rai. Beberapa video di media sosial juga menunjukkan suasana pantai dan sudut-sudut objek wisata Bali yang lengang. Kondisi ini membuat publik heran karena di saat musim liburan, Pulau Dewata yang selalu jadi primadona destinasi wisata justru sepi peminat. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengakui jumlah wisatawan domestik memang sedikit menurun. Fenomena ini diduga akibat pemberitaan mengenai cuaca Bali yang kurang baik. Agar tetap bisa menikmati liburan, masyarakat memilih mengunjungi kota-kota lain seperti Yogyakarta. Namun sebaliknya, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali justru meningkat hingga 7 juta orang. Tapi memang wisatawan Nusantaranya sedikit menurun. Mungkin dikarenakan gencarnya informasi bahwa cuaca kurang baik dan juga hal-hal yang lain ya. Jadi mereka berjalan-jalan di Jawa kebanyakan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Yogyakarta juga. Meski sempat disebut sepi, aktivitas pariwisata Bali tetap berjalan dengan baik. Salah satunya di kawasan Canggu yang sejak pagi hari telah dipadati kendaraan wisatawan menuju ke sejumlah objek wisata terkenal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini kunjungi sebuah studio animasi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kunjungan ini menjadi wujud dukungan nyata pemerintah terhadap pemanfaatan teknologi dalam mendorong daya saing industri film Indonesia. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kunjungi sebuah studio animasi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Gibran kunjungi ruang produksi film berbasis teknologi extended reality yang digunakan untuk menggarap film animasi 3 dimensi karya anak dalam negeri. Kunjungan ini menjadi wujud dukungan nyata pemerintah terhadap pemanfaatan teknologi game engine dan inovasi digital dalam mendorong daya saing industri film Indonesia. Kunjungan ini juga tegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong generasi muda dan insan kreatif untuk terus belajar, berinovasi, dan mandiri. Melalui kolaborasi dan pemanfaatan teknologi, industri film Indonesia diharapkan tumbuh berkelanjutan serta mampu bersaing di tingkat global. Pemirsa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ini Yandri Susanto meninjau peternakan ayam pedaging berteknologi Artificial Intelligence di Boyolali, Jawa Tengah. Penerapan teknologi AI dinilai mampu meringankan beban peternak sekaligus meningkatkan produksi ayam pedaging. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Dan temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube AirVisual iNews. Saya Togi Sinaga dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri.
Pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto bersama rombongan meninjau langsung peternakan ayam pedaging di Desa Senting, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dimiliki perusahaan dalam negeri yang fokus pengembangan teknologi modernisasi peternakan ayam broiler di Indonesia. Peternakan ayam ini memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Hal ini dilakukan untuk tingkatkan produktivitas ayam pedaging dan petelur sehingga mampu memenuhi tingginya permintaan program makan bergizi gratis dan koperasi Desa Merah Putih, serta memberdayakan peternak desa agar mampu meningkatkan kualitas ekonominya. Ini seiring sejalan dengan program Bapak Presiden Prabowo, yaitu ketersediaan rantai pasok atau bahan baku untuk SPPG atau makan siang bergizi. Karena kita butuh ayam yang banyak, telur yang banyak, daging yang banyak, ikan yang banyak. Maka kehadiran Chicken Indonesia dengan memberdayakan peternak-peternak di desa, maka Bangun Desa Bangun Indonesia itu sejalan dengan cita-cita ke-6 Bapak Presiden, yaitu membangun dari desa. Hingga saat ini baru sekitar 10% peternakan ayam pedaging di seluruh Indonesia yang telah dijangkau program peningkatan produktivitas ini. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta, iNews melaporkan.